Salam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali dihantarkan Tuhan di awal bulan Oktober 2020. Kita akan kembali menerima sabda firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon pimpinannya. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Yang menjadi perikop kita di awal bulan Oktober ini diambil dari surat Kitab Amsal, pasalnya yang ke-24 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Ikutilah dalam hati masing-masing sekalipun kita di rumah masing-masing. Tuhan Yesus hadir di tempat kita. Jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Karena engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca, yang berbahagia kita yang mendengar, dan yang jauh terlebih besar yang mau melaksanakan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Bapa, ini kami ada di hadapan-Mu, tersungkur, mengucap syukur kesempatan yang Tuhan berikan. Kami telah membaca dan kami mau mendengarkan akan suara-Mu. Biarlah Tuhan memimpin kami melalui pekerjaan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang berperasa dalam hati dan pemikiran kami. Agar kami dapat memahami, mengerti, dan melaksanakan di dalam kehidupan kami. Di dalam kami menghadapi masa pandemi ini, biarlah Roh Kudus yang mau memimpin kami, agar kami jangan tawar hati. Biarlah firman itu dapat terpatri di dalam hati, loh hati kami, bukan di dalam batu, bukan di dalam tanah, tetapi di dalam hati, termeterai ia, sehingga dapat kami jadikan ia sebagai suluh dan terang di dalam kehidupan kami. Hamba yang penuh keterbatasan, ketidaklayakan, kebodohannya, pakai lidah mulut bibirnya, berikan ia hikmat, marifat dan pewahyuan. Biarlah ia dapat berkata-kata sesuai dan seturut kehendak-Mu. Berfirman Bapa, ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema kita, hidup penuh hikmat. Hidup penuh hikmat itu yang dikatakan kepada kita di awal bulan Oktober ini. Hari ini kita memasuki minggu pertama bulan Oktober. Dan hari ini juga perjamuan kudus sedunia. Nanti setelah kita kembali ibadah di gereja kita akan kembali berkumpul dan pertama kali melaksanakan perjamuan kudus masing-masing. Walaupun di gereja-gereja tetangga kita, mereka memulai perjamuan kudus sedunia.
Tepat hari ini juga Hari Pekabaran Injil di Indonesia, HPII. Dan Hari Perjamuan Kudus yang tadi saya katakan. Nah, yang menjadi tema HPII dan HPKD adalah dengan hikmat, jadi sesuai klop gitu ya. Dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, barusan minggu lalu kita merayakan peringatan masuknya Injil di Nias. Dan tepatnya hari ini, hari ini adalah Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Seluruh dunia melaksanakan perjamuan kudus, ya, serentak untuk mengingat karya penebusan Allah dalam Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus, kita diingatkan hanya karena kasih karunia, dan kalau bukan pengorbanan Yesus Kristus melalui darah pengorbanan tubuhnya, kita sudah masuk di angkara murka Allah. Oleh sebab itu kita mengingat akan kasih setia Tuhan, ya, yang tidak layak kita kembali dilayakkan karena kasih-Nya kepada kita. Hidup penuh hikmat, itu yang menjadi tema kita, dan kita sesuaikan dengan tema dari PGI, dengan hikmat Allah. Pahami dan hidup di dalam firman Allah. Kenapa kita menerima dan mencari hikmat? Karena hikmat adalah pikiran Tuhan yang akan membawa saudara dan saya di dalam jalan kebahagiaan dan terhindar dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Sebab permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya itu berakal budi. Berakal budi baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Tanpa hikmat, kita tidak bisa melakukan sesuatu. Tanpa hikmat kita tidak bisa menjalani kehidupan ini. Tetapi dengan hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia, kita bisa berperan dengan luar biasa. Tanpa hikmat, kita tidak dapat menjadi sesuatu. Hikmat hidup merupakan buah dari kehidupan spiritual yang sehat. Ketika saudara dan saya diberikan kesempatan memikirkan sesuatu oleh Tuhan, itu berarti kita mendapatkan pimpinan hikmat Tuhan. Ya, kita boleh melihat Salomo menggunakan kesempatan untuk meminta apa yang paling diperlukan untuk menjalani tugasnya sebagai seorang raja. Salomo memohon agar Tuhan memberikan apa? Dia tidak meminta umur panjang, dia tidak minta kekayaan, dia tidak meminta nyawa musuh-musuhnya. Tetapi apa yang dimintanya? Hati yang faham menimbang perkara yang akan saya hadapi dalam memimpin kerajaan ini. Atau ia meminta kepada Tuhan pengertian untuk memutuskan hukum. Ya, kita tahu logo logo sarjana hukum itu adalah neraca, ya, di dalam pengambilan keputusan. Dan oleh anugerahnya seluruh rakyat melihat bahwa hikmat yang berasal dari Allah lah yang melingkupi kehidupan Salomo di dalam hatinya untuk melakukan keadilan pada saat ia memutuskan dua orang ibu mempunyai anak. Yang satu meninggal pada saat yang sama, anak yang satu temannya masih hidup. Nah, saat itu Raja Salomo terkenal di seluruh kerajaan. Si ibu yang sudah meninggal anaknya mengadu kepada raja.
anakku ini masih hidup. Tapi yang punya anak yang masih hidup, dia mengatakan tidak, anakku yang masih hidup. Tadi saya melihat bahwa kamu menukarnya. Salomo pertama kali ia mendapatkan hikmat. Ia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ambil pedang, belah dua ini anak yang masih hidup. Agar anak ini bukan hanya untukmu dan bukan hanya untuknya. Ibu yang mempunyai nurani, ibu yang melahirkan, yang punya anak, nuraninya berkata, tidak raja, jangan belah anak itu, tetapi berikanlah kepadanya. Walaupun sejujurnya ini anak adalah darah dagingku. Di situ Salomo mengatakan, berikanlah anak ini kepada ibunya. Dia adalah pemilik kehidupan. Ada roh yang hidup, yang memberikan pengertian. Di situ ia terkenal. Itu adalah permulaan hikmat. Hikmat hidup merupakan buah dari hikmat setiap hari. Di dalam kita mengambil keputusan, kita meminta pimpinan Tuhan. Berpikir dulu, baru berbicara, bukan sebaliknya. Berbicara, baru mikir. Jadi ceplos-ceplos dulu. Akhirnya kata-katanya bukan hanya pisau yang dapat membunuh orang, kata-kata juga fitnah lebih besar dari pembunuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus. Buat apa seseorang mendapatkan S1, S2, S3 tetapi dia tidak berhikmat? Ya. Kita masih ingat di dalam benak kita, ya, seorang anak muda sedang kuliah ambil S3 di Inggris. Bahkan mau menyelesaikan gelar doktornya. Itu adalah orang Indonesia. Yang orang tuanya di Depok. Ternyata dia memecahkan rekor dunia. Kasus pemerkosaan nomor 1 di dunia. 196 anak laki-laki diperkosanya. Dia tidak cari atau dia tidak punya ketakutan. Di sekitar apartemen dia mencari laki-laki. Membawanya di apartemen, lalu dia memberikan obat bius, ya, memberikan obat bius, diminumnya dan dia kasih minuman keras. Setelah fly, setengah sadar, ia baru kerjain, ia perkosa. Lalu yang gilanya ini, dia tidak punya hikmat. Ini anak laki-laki, dia buat film. Dia punya HP 2. Waktu polisi menggerebek apartemennya, ya, ada seorang anak yang diperkosanya antara sadar dan tidak sadar. Dia kabur, dia memberontak, dan dialah yang melaporkan kepada polisi. Ternyata pendidikan tinggi tidak menentukan orang ini berhikmat atau tidak. Tetapi takut akan Tuhan, itu yang perlu. Ini dikatakan di dalam perikop kita, dengan hikmat dia mendirikan rumah. Dengan apa? Dengan kepandaiannya ditegakkan. Dan dengan pengertian dia mengisi segala sesuatu di dalam kamar-kamarnya. Tetapi orang yang tidak punya hikmat, dia tidak dapat melakukan segala sesuatu. Dia telah membutakan mata dan pemikirannya. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Orang bodoh mengatakan tidak perlu hikmat. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, ia mengatakan hikmat itu adalah tuntunan Tuhan untuk dapat melaksanakan dan untuk mau melanjutkan kehidupan ini. Sama seperti halnya kita sedang menghadapi masa pandemi ini, COVID-19 ini. Banyak orang yang putus asa karena dia tidak punya hikmat. Karena semuanya juga hampir menyeluruh, di PHK, diliburkan. Dan mungkin dikasih sip-sipan, ada yang 1 hari masuk, 1 hari libur. Karena seluruh dunia merasakan betapa sulitnya untuk menyambung kehidupan. Tetapi kita yang diberikan hikmat dari Tuhan, kita tidak mau tawar hati.
Karena kita tahu bahwa di atas dan di balik semua ini ada rencana dan maksud Tuhan. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan hatimu, jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau dan kehidupanmu. Kepandaian akan menjaga engkau. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan yang disampaikan oleh Nabi Salomo. Sungguh tidak terselidiki. Keputusan-keputusannya sungguh tidak terselami. Dan kita tidak dapat menyelami betapa baiknya dan betapa indahnya jalan-jalan Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, secara iman atau secara umum, kata hikmat atau wisdom memiliki arti suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian, atau situasi. Yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian. Itulah yang diuraikan oleh Nabi Salomo di dalam perikop kita. Dengan hikmat, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Ia berwibawa dan daripada itu ia juga dipuji-puji. Dan kemenangan tergantung kepada penasehat yang memberikannya, yaitu Tuhan Allah sendiri. Yang menghasilkan kemampuan menerapkan segala sesuatu yang baik seturut akan kehendak Tuhan. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Tanpa perencanaan engkau kalah di tengah jalan, mungkin belum sampai pertengahan jalan. Hikmat adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap kita, saudara dan saya. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Dengan hikmat orang dimampukan untuk apa? Untuk membuat keputusan dengan benar. Tanpa hikmat, keputusan yang ia ambil adalah keputusan yang bodoh. Keputusan yang gegabah. Dia tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mana yang harus dilakukan, mana yang tidak dilakukan. Ini yang dikatakan oleh kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku. Roh hikmat Tuhan ada berdiam di dalam hidupku. Roh yang menasehati. Dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itu yang dikatakan Paulus juga di dalam Kolose pasal 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang sudah ada. Zaman sekarang, zaman yang betul-betul agak kaget kita. Zaman now. Saat ini kita hari-harinya di rumah. Kalau kita tidak punya hikmat, kalau kita tidak punya Tuhan, mungkin kita sudah snewen. Tapi karena kita punya Tuhan, hikmat Tuhan memberikan kita, menuntun kita di rumah. Ambil waktu untuk baca firman. Kita mengaku orang Kristen. Sudah pernah nggak baca kitab Kejadian sampai Wahyu? Sudah berapa kali? Baru pertama kali atau baru mulai? Silakan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dengarkan musik rohani. Alunan itu memberikan kita hikmat. Menguatkan iman kita. Sehingga kita tidak loyo. Kita tidak loyo. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Hidup zaman sekarang membutuhkan hikmat agar tidak salah mengambil keputusan untuk sebuah tujuan yang Tuhan kehendaki. Hikmat di dalam bahasa Ibrani, hakmah,
Artinya, berhati-hatilah dalam mengambil keputusan. Berhati-hatilah menjalani kehidupan. Berhati-hatilah untuk berbicara. Ya, jangan berbicara dulu baru berpikir. Bijak menjadi ahli. Sedangkan hikmah dalam bahasa Yunani, Sophia. Berarti memiliki kejayaan, ya, untuk membedakan, mempertimbangkan, berhati-hati, dan waspada. Ya, untuk mendapatkan hikmat, kita diberikan untuk membedakan. Jadi hikmat kemampuan yang diberikan Tuhan untuk dapat membedakan apa yang baik dan yang jahat. Apakah yang benar dan yang tidak benar. Yang salah dalam suatu masalah. Hikmat dan pengetahuan tidaklah sama. Kita dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan dengan berbagai sumber. Pengetahuan dapat dipelajari tetapi tidak dimiliki. Tidak demikian dengan hikmat. Hikmat lebih dalam dari pengetahuan. Pengetahuan memberikan kemampuan pada kita untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang kita miliki. Berhikmatlah di dalam menghadapi situasi pandemi ini. Banyak sekali orang yang memprediksi. Yang kemarin itu mengatakan gempa dan tsunami lebih dari 20 meter khususnya Jawa Barat dan di Jawa Timur. Kalau sudah tiba waktunya, mari kita minta perlindungan Tuhan. Mari kita minta hikmat Tuhan. Pengetahuan memberikan kita kemampuan. Tetapi di atas itu kita minta hikmat Tuhan. Sebuah perintah Tuhan yang seharusnya menjadi bagian hidup orang percaya. Jikalau kita kekurangan hikmat atau tidak memiliki hikmat, mari kita minta kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber hikmat. Takut akan Tuhan adalah awal dari ilmu pengetahuan. Sebab dengan hikmat kita dapat membedakan segala sesuatu apa yang baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Nasihat Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 4 ayat 1-6. Sangat jelas segala sesuatu yang kita lakukan dalam interaksi dengan orang lain. Melakukan dengan segenap hati. Kita lakukan untuk Tuhan. Jangan sedikit-dikit di masa pandemi ini. Wah, sedikit-dikit pakai hitungan. Saya kan sudah membuat segala sesuatu. Saya harus dibayar. Interaksi kita dengan orang lain adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga sehingga Paulus katakan di ayat yang kelima. Pergunakanlah waktu yang ada. Hidup tidak seperti manusia lama. Namun yang telah hidup di dalam Kristus, yaitu hidup penuh dengan semangat penginjilan, sehingga kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi kita juga memikirkan sesama kita. Hari Pekabaran Injil di Indonesia, minggu ini, tanggal 3 ini. Nah, minggu lalu, hari masuknya Injil di Nias. Mari kita mau mengambil waktu, pergunakan HP, jangan hanya main WA terus, nonton game terus, sampai jam-jam malam. Ambil waktu, biar hanya sepotong, biar hanya satu ayat, kirimkan kepada teman-teman, bahkan mungkin yang tidak seiman dengan kita. Kita tidak semua jadi pendeta, tapi kita semua jadi pelita untuk mau menyampaikan di tempat gelap agar mereka mendapatkan hikmat yang berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus, ada satu semangat penginjilan sehingga menggunakan hidupnya di dalam menyampaikan sabda firman Tuhan. Saya katakan Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas. Saya katakan setiap saat saya katakan Injil itu ada 5. Injil kelima siapa? Saudara dan saya. Kita adalah kitab yang terbuka yang siap dibaca oleh setiap orang. Melalui tutur kata, melalui perbuatan kita, melalui sikap keimanan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, sangat-sangat memelas dan sangat menyedihkan. Ya. Turut
kita mendoakan di mana telah meninggalnya, dapatnya ditusuk, ya, ditikam, ditusuk beberapa kali pastor di tangan orang yang senantiasa ia berikan makan. Pada tanggal 15 September, Pastor Roberto Malgesin, ia keluar dari rumahnya, ia membagikan banyak makanan dan sudah sehari-hari di depan pastoran tempat di mana ia tinggal. Sarapan pagi dibagikan untuk orang-orang gelandangan yang membutuhkan. Itulah kasih yang sebenarnya. Ia memberikan beberapa bungkus nasi di depan pastoran. Dan dia memberikan makanan kepada seluruh gelandangan di Como, Italia Utara. Pastor Malgesini ini tidak punya firasat aneh, memberikan makanan kepada orang miskin tunawisma. Dan ia sudah lakukan sudah lama dan bukan baru kali ini. Bertahun-tahun semua gelandangan dikenalnya sejak pandemi COVID-19 ini. Menyerang Italia, kehidupan kaum tunawisma sangat memelas. Untuk itu, ia tetap melaksanakan. Pastor Malgesin ini tiba-tiba ditusuk oleh orang yang setiap saat ia berikan makan. Hampir tidak masuk akal. Di depan pagar keuskupan Como, namanya Rida Mahmoud, seorang tunawisma warga Tunisia. Saat ia berdiri mengantri makanan, tiba-tiba dia tusuk pastor ini. Pastor Malgesini keluar dan membawa makanan. Dan untuk Mahmoudi menunggu makanan itu, tiba-tiba ia tusuk. Ia mengatakan, "Hello Pak Maudi, how are you?" Tiba-tiba sebuah pisau menghujam tubuh Pastor Malgesin, menancap di dadanya. Akhirnya ia mati. Dan Mahmud itu, ia pergi keluar. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, melalui perikop kita di awal bulan ini, kita dipanggil dan mengingat, berpikir kenapa Tuhan mengizinkan terjadi kasus corona ini. Apa maksud Tuhan? Apakah ini berarti bahwa kita sebagai manusia sudah jatuh ke dalam dosa? Semakin digenapi di dalam firman Tuhan apa yang Dia katakan bahwa tanda-tanda ini akan engkau hadapi. Pundi-pundi ekonomi hancur, hampir semua bidang perekonomian mengalami keterpurukan. PHK di mana-mana. Godaan di masa pandemi ini sering menghampiri saudara dan saya. Sering kali kita putus asa. Tetapi ia katakan, jika engkau tawar hati, pada masa kesesakan kecillah kekuatanmu. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan jangan tawar hati. Berjuang terus bersama dengan Tuhan. Ya, gerusah-gerusu. Itu adalah ungkapan bahasa Jawa. Yang menggambarkan seseorang yang bertindak tanpa pertimbangan. Pertimbangan yang matang. Tetapi pertimbangan yang matang betul-betul ia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Itu yang dikatakan oleh perikop kita. Amin. Tuhan memberkati. Yang menjadi ayat hafalan kepada kita diambil dari Kolose pasal 4 ayatnya yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Artinya kita menjadi saksi kepada orang-orang yang tidak seiman. Kita harus mau menyampaikan sabda firman Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan sabda firman yang telah kami dengarkan. Biarlah kami penuh hikmat. Biarlah kami betul-betul
merencanakan segala sesuatu. Dan kami mohon pimpinan campuran tangan Tuhan, agar kami tidak gegabah. Kami mau tetap bersandar kepada pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam hidup sepanjang kami ada di perantauan dunia ini. Di dalam kasih-Mu kami mohon agar Tuhan meteraikan hamba-Mu berhenti berbicara, meteraikan dalam hidup dan kehidupan jemaat-Mu. Dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sekalipun kita beribadah di rumah, tetapi kita juga dipanggil Tuhan untuk memberikan yang terbaik, memberikan persembahan, persembahan untuk menyebarluaskan kerajaan Allah di bumi ini. Sebelumnya kita akan mau mendengarkan akan sabda firman Tuhan, Mazmur 50 ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita mau memberikan persembahan lewat nomor rekening yang ada di bawah ini, atau pada saat kita akan beribadah nantinya. Tuhan berkati, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mau menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang lebih mengetahui, Bapa. Biarlah kami mendapatkan hikmat untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kami di padang gurun ini. Biarlah Tuhan yang mau memperlengkapi kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan di dalam masa pandemi ini. Kami mau bawa dan serahkan saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, yang di rumah maupun rumah sakit. Sendengkan telinga-Mu Bapa, campur tangan. Biarlah mereka mendapatkan hikmat yang berasal dari Engkau. Bapa dalam surga, kami mau bawa dan serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu pemerintah bangsa dan negara kami. Lengkapi mereka yang ada di garda ke depan Bapa, para dokter, tim medis. Berikan mereka kekuatan, berkati juga keluarga mereka, agar mereka juga mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan penghiburan. Mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Ya Bapa, kami tahu bahwa Tuhan mengizinkan kami menghadapi pandemi ini, karena Tuhan menginginkan supaya kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan berikan kami kesempatan untuk bertobat. Terima kasih Tuhan menghantarkan kami di bulan Oktober. September kami telah lalui karena campuran tangan Tuhan. Kami dapat melangkah pasti. Dan kami telah mengumpulkan semua persembahan. Bapa, berkati tangan-tangan yang sudah tergerak untuk memberikannya. Biarlah Tuhan membukakan jalan, betapapun sulitnya kehidupan kami, betapapun sulitnya ekonomi rumah tangga kami masing-masing. Tetapi Allahku sanggup memenuhi keperluan anak-anaknya menurut kekayaan dan kemuliaan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa dan serahkan kehidupan kami di bulan yang baru ini, bulan Oktober ini. Tuhan pegang tangan kami mau melangkah setapak demi setapak, karena Tuhan yang menjadi gembala kami yang baik. Inilah seluruh doa syafaat kami Bapa, doa persembahan kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Yesus Kristus, soleh-soleh yang Tuhan Yesus cintai, kembalilah dengan penuh damai sejahtera di dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Amin. Salam, Tuhan memberkati.